Perkenalkan, nama saya Selmi Yohana Stefani Kellen. Saya tenaga pengajar di Universitas Otto Geisler di program studi agroteknologi dan saya mengampu mata kuliah kimia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mission statement saya. Izinkan saya membagi atau share mission statement saya. Ya, ini adalah mission statement saya. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya diberi kesempatan dan tanggung jawab untuk menjadi seorang tenaga pendidik untuk melayani masyarakat khususnya di tanah Papua. Saya berkomitmen untuk mendedikasikan diri saya dengan penuh hati dan dengan berdasarkan hal itu saya menentukan porsi mengajar sebanyak 60% dan untuk penelitian 20% dan pengabdian kepada masyarakat 20%. Iya. Mengapa saya menentukan itu? Supaya dalam tugas dan tanggung jawab saya akan lebih fokus dan bisa lebih serius untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengajaran yang saya lakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa perkenalkan, nama saya Selmi Yohana, saya dosen tetap Universitas Otto Geisler Papua yang mengampu mata kuliah kimia. Mata kuliah utama yang saya ampu adalah mata kuliah kimia yang berada di semester 1. Ya, dengan latar belakang atau bidang keilmuan saya yaitu pendidikan, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Dan saya akan menjelaskan ini sesuai dengan alur pembelajaran, delivery, interaction, dan assessment. Dan ada beberapa perangkat pembelajaran yang saya masukkan adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta sistem penilaian. Nah, perangkat yang saya gunakan adalah RPS, SAP, peta analisis, capaian pembelajaran, dan kisi-kisi penilaian tugas akhir. Nah, itu sesuai dengan format baku yang saya terima waktu mengikuti diklat pekerti yang dilaksanakan pada tahun 2020. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, kemudian dalam setiap pertemuan itu 1 kali seminggu, tatap muka berdurasi kurang lebih 130 menit per 1 kali pertemuan. Nah, dan kimia ini juga merupakan salah satu mata kuliah wajib umum yang diberikan di semester 1. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dasar mahasiswa tentang ilmu kimia, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bersyarat untuk ke mata kuliah yang berikutnya. Contohnya seperti biokimia dan lain-lain. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa mata kuliah ini berada di semester 1 dan adapun capaian pembelajaran yang diharapkan, adalah dari sisi aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan umum. Mahasiswa yang pertama untuk sikap meliputi mahasiswa mampu menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian mampu menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap komitmen yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab. Nah, berdasarkan Pancasila. Kemudian aspek pengetahuan, bagaimana mahasiswa mampu menerapkan konsep, prinsip hukum, perhitungan, dan teori, khususnya untuk kimia. Kita lihat lagi berikutnya, yang terakhir adalah keterampilan, bagaimana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematika, inovatif, dan konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya. Adapun materi pembelajaran mata kuliah kimia, materi yang saya ajarkan adalah yang pertama pendahuluan, pengantar ilmu kimia, kemudian materi dan perubahannya, kemudian ada klasifikasi zat, kemudian dalam klasifikasi zat itu ada unsur, senyawa, campuran, kemudian ada atom dan partikel dasar penyusun atom, kemudian teori atom, model atom, kemudian dan sistem periodik unsur, kemudian ada konfigurasi elektron, kemudian ada larutan stoikiometri, ada larutan asam basa. Nah, itu yang saya memberikan materi kepada mahasiswa. Kemudian ada ikatan kimia, itu adalah materi yang saya ajarkan. Dan pada pertemuan ke-13 dan 14 itu akan ada praktikum yang akan dilaksanakan, yaitu praktikum tentang pembuatan larutan asam dan basa. Kemudian dan yang terakhir setelah pertemuan ke-13-14 ada sebelumnya di tengah-tengah ada UTS dan di akhirnya adalah UAS. Nah, sistem pembelajaran yang biasa saya terapkan adalah sistem konvensional dengan tatap muka langsung di dalam kelas. Tetapi khusus untuk situasi pembelajaran terbatas di masa pandemi. Jadi terkadang saya mengajar lewat daring, yaitu lewat aplikasi Zoom. Saya membagikan link dan untuk belajar di saat itu, tapi saya juga menyediakan pertemuan tatap muka bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi saya memberikan kesempatan buat mereka kuliah bertatap muka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian dalam proses pembelajaran daring, saya juga memanfaatkan khususnya beberapa platform pembelajaran dan lain sebagainya untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, dan untuk mengatur manajemen kelas saya menggunakan WhatsApp untuk memberikan materi dan tugas-tugas. Sedangkan untuk pembelajaran saya menggunakan Zoom meeting. Ya, demikian itu yang proses pembelajaran. Kemudian ada bobot penilaian yang saya gunakan, yaitu sesuai RPS, ya, bobot penilaian terbesar yaitu 50% diambil dari kemampuan kognitif dan efektif mahasiswa dari rubrik penilaian setiap pertemuan atau dari tugas-tugas yang dikerjakan. Sedangkan sisanya adalah penilaian UTS sebesar 15% dan UAS sebesar 25% dan absensi serta kedisiplinan sebesar 10%. Kemudian pengumpulan nilai dan perhitungan persentase nilai saya lakukan di tabel Excel atau Microsoft Excel dengan rumusan yang sudah saya buat sebelumnya. Dalam ujian juga karena ada proses mahasiswa yang tatap muka dan yang daring, saya satukan saja di saat proses UTS dan UAS, saya persilakan untuk mereka hadir di kampus dengan pengaturan ruangan, menjaga protokol kesehatan pada masa pandemi. Jadi mereka ujian di tatap muka di ruang kelas. Ya, demikian penjelasan yang saya ini tentang pembelajaran, dan video contoh dari rekaman pembelajaran yang saya lakukan yaitu lewat Zoom. Linknya dapat nanti akan sudah saya cantumkan link pembelajaran di mission statement. Kemudian saya lanjut untuk penelitian. Penelitian itu saya lakukan pada tahun 2020. Penelitian yang berjudul pengaruh pemberian beberapa jenis pupuk organik cair terhadap pertumbuhan bubuk tanaman kakao. Nah, ini selain untuk memenuhi panggilan Dharma penelitian, saya lakukan sebagai respon menyikapi persoalan yang, jadi saya lakukan penelitian ini
ketika saya melihat kembali kepada para petani yang dihadapi oleh para petani kakao. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian beberapa jenis pupuk organik cair dan jenis pupuk organik cair yang tepat terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao. Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pemberian beberapa pupuk organik cair yang tepat terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao. Jadi penelitian ini saya lakukan bertempat di greenhouse Fakultas Pertanian Kehutanan dan Kelautan, dan penelitian ini saya bisa katakan termasuk dalam rumpun ilmu kimia karena ada budidaya tanaman kakao yang diteliti adalah asal persyaratan fisik dan kimia tanah. Jadi yang berperan sesuai bidang saya, yaitu ada kaitannya dengan kemasaman tanah atau pH atau kadar bahan organik, ada unsur hara, kemudian ada kapasitas absorpsi, kemudian ada kejenuhan basa, itu merupakan sifat kimia. Oleh sebab itu penelitian ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya untuk mengembangkan dan berkontribusi besar dalam pengembangan keilmuan saya sebagai dosen kimia. Kemudian luaran dari penelitian ini saya telah publikasikan di jurnal nasional ber-ISSN dengan judul pengaruh pemberian beberapa jenis pupuk organik cair terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao yang terbit pada bulan Mei 2022. Dan laporan penelitian dapat diunduh di link yang sudah saya terahkan, kemudian jurnal pun saya sudah terterakan link yang ada. Dapat diunduh di link yang sudah disediakan, yang sudah saya taruh. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian. Pada tahun 2020 juga saya bersama tim dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pelatihan dan pendampingan penerapan GMP pada industri rumah tangga keripik keladi di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Jadi dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, kami melakukan penanganan prioritas mitra, yaitu bagaimana produk keripik yang dihasilkan tidak mengandung E. coli. Dengan cara apa? Dengan cara kami memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan terkait dengan kesadaran pada sanitasi pengolahan pangan atau cara pengolahan bahan pangan yang benar. Jadi target utama program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menghasilkan produk sesuai standar nasional Indonesia keripik nomor 01 garis 4306 1996 dan meningkatkan keamanan produk keripik keladi ala makmur. Dengan cara memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada pemilik mengenai praktek sanitasi yang benar dan proses pendampingan ini setelah pelatihan selama 6 bulan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat baru berjalan 3 bulan dari rencana 8 bulan. Jadi hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini telah diperoleh adalah MOU dengan IRT dan mengikuti proses pengolahan keripik keladi. Nah, itu PKM yang saya kerjakan bersama tim dosen untuk pengabdian kepada masyarakat. Terkait laporan kegiatan, saya cantumkan di situ untuk dapat diunduh. Demikian, inilah mission statement saya atas nama Selmi Yohana Stefani yang merupakan dosen tetap Universitas Putu Gesler. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran daring yang direkam melalui aplikasi Zoom, yaitu pada mata kuliah kimia pertemuan pertama. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu lagi
Di pertemuan yang pertama kita melanjutkan minggu lalu kita sudah selesai dengan kontrak kuliah dan sudah beberapa hal yang Ibu jelaskan, dan hari ini kita masuk di materi ke-1. Ya, sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa ya, bisa berdoa supaya kita mulai. Silakan, satu orang bisa pimpin doa. Ya, yang di rumah ada Aprilia Aom, ya. Ayo, pimpin doa kita kuliah di hari ini. Ya, baik teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena sudah menjaga kami sepanjang tidur kami hingga pagi ini. Sekarang kami mau ujian. Tuhan bimbing dari awal pertengahan hingga akhir. Kita selesai ujian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Aprilia. Ya, kita langsung saja masuk. Ibu akan share screen. Yang pertama, kita perlu tahu dulu mata kuliah ini, ya. Nah, ini adalah Ibu tunjukin di situ rencana pembelajaran. Di dalam rencana pembelajaran ini terdapat kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa memahami, kemudian ada bahan kajian, kemudian ada capaian, dan ada indikator dan evaluasi yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama, capaian yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tentang definisi ilmu kimia. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi peranan dan manfaat ilmu kimia. Kemudian tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian mahasiswa mampu membangun pemahaman konsep dasar tentang materi. Kemudian yang berikut adalah diskusi tentang hukum-hukum materi. Dan mampu memahami tentang konsep perubahan materi dan jenisnya. Ya. Nah, nanti di akhir pertemuan ini Ibu akan kasih tugas untuk bagaimana mampu mendemonstrasikan contoh-contoh perubahan materi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah capaian pembelajaran untuk materi pendahuluan dan pengantar ilmu kimia. Oke. Nah, dari materi ini akan muncul di satu soal untuk ujian tengah semester. Jadi nanti bisa dipelajari materi ini karena akan muncul satu soal di di UTS ya. Oke, kita lanjut saja ke materi. Kita itu adalah capaian mata kuliah. Oke, kita langsung lihat ke materi yang akan Ibu bagikan. Karena hari ini kita mulai dengan materi kimia, maka kita perlu dulu tahu tentang apa itu kimia, ya. Kita perlu tahu tentang apa itu kimia. Nah, kita lihat bersama. Apakah materi sudah bisa kelihatan? Sudah bisa? Bisa, Ibu. Baik. Jadi ini adalah pertemuan minggu pertama. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu kimia. Nah, untuk lebih jelas kita akan nonton video yang menjelaskan tentang kimia itu sendiri. Oke. Ibu coba kita lihat dulu di video. Bisa disimak karena lewat video ini ada beberapa penjelasan penting yang akan kita ikuti bersama ya.
Oke, kita lihat dulu. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah apa itu kimia. Sebelum kita ke sifat ya. Apa itu kimia? Kita akan lihat di situ. Tolong diperhatikan, videonya sangat singkat, tapi dalam video ini kita bisa mengetahui apa itu kimia. Sabar ya. Sepertinya ini apa? Videonya belum membutuhkan signal. Sabar ya. Oh. Oke. Sabar ya. Ibu copy ulang dulu ya. Ya, sepertinya ini ada sedikit gangguan. Tidak apa-apa, kita lanjut ke apa namanya? Kita lanjut saja ya. Jadi dalam video itu nanti mungkin Ibu bagikan videonya ke grup. Sudah nanti Ibu bagikan ke grup. Jadi apa itu kimia? Kimia itu menjelaskan tentang semua yang berkaitan dalam dunia ini. Jadi sabar Ibu share screen materi lagi. Nah, kita lihat apa itu kimia. Sebenarnya kalau di video tadi sayang sekali mungkin jaringan. Jadi di situ menjelaskan semua di dunia ini adalah berasal dari unsur kimia. Nah, kimia sendiri merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Bahkan menghasilkan zat baru. Jadi kalau misalkan kita punya mata kuliah ada yang biologi, ada fisika dan lain-lain. Yang membedakan kimia di sini adalah dalam suatu hasil reaksi itu dia menghasilkan zat baru. Jadi ini yang sangat penting, yang sangat membuat kimia dia berbeda dengan yang lain. Jadi dia ilmu yang mempelajari tentang materi, sifatnya, strukturnya, kemudian perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Bahkan yang terpenting adalah menghasilkan zat baru. Ya, menghasilkan zat baru. Jadi misalkan nanti ada soal keluar, tuliskan definisi dari kimia. Nanti kalian bisa menuliskan definisi dari kimia.
Ibu punya suara masih terdengar jelas? Masih bisa didengar? Masih bisa, Ibu. Iya. Oke. Nah, jadi definisi atau kimia yang perlu kita ketahui atau kita ingat adalah ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, dan lain-lain. Yang paling terpenting adalah menghasilkan zat baru. Jadi ketika kalian menuliskan definisi kimia, kalau tanpa ada secara warna-warni, tapi kimia ada di sekitar kita. ini sudah terbuka. Warna-warna baju kita pakai hingga roket yang membawa astronot pergi ke angkasa, semua terbantu oleh ADT ini. Karena kimia adalah benda-benda di sekitar kita. Yang kita lihat, yang kita hirup, yang membuat kita ada dan memunculkan perasaan terindah yang manusia punya. Ya, ternyata itu jaringan membuat dia terlambat berputar. Nah, itu menjelaskan. Nanti kalian bisa dengan jelas di Bersiaplah menjelajah materi ya. super raksasa dan menciutkan diri Maaf, karena ibu punya jaringan di rumah nih. karena di sana Terkadang dia menyenangkan hati, terkadang juga tidak. Jadi kita perhatikan saja di file. Sabar ya. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa kimia itu tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Materi, sifat, struktur, perubahan atau reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Bahkan dia menghasilkan zat baru. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan kimia? Oke, Ibu harap tadi sudah perhatikan dan teman-teman bisa lihat di materi yang Ibu bagi di grup WA. Videonya mungkin sudah dilihat, sudah ditonton, mungkin sudah bisa lebih memahami tentang apa yang dimaksud dengan kimia. Oke, Ibu mau bertanya, Romi, apa yang dimaksud dengan kimia, Romi? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang sifatnya, materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut, bahkan menghasilkan zat baru. Ya, mantap sekali. Luar biasa ya, Romi. Jadi itu adalah jawaban yang sangat tepat. Jadi kalau misalkan ada soal di UTS nanti, apa yang dimaksud dengan kimia, teman-teman sudah bisa menjawab apa yang dijelaskan oleh Romi dan kita semua bisa mengingatnya ya. Oke, itu dasar dari apa itu kimia. Berikutnya kita akan lihat yaitu tentang sifat materi. Ya, tentang sifat materi. Kita lihat di situ tentang sifat materi. Nah, ini ada video, Ibu sudah bagi linknya di materi yang di kalian di grup WA. Karena Ibu punya jaringan agak gangguan, nanti bisa dicek. Itu materi atau video itu menjelaskan sangat baik sekali tentang sifat materi dan perubahannya. Jadi dari video kita dapat simpulkan itu bahwa materi didefinisikan apa? Segala sesuatu yang mempunyai massa, menempati ruang dan memiliki sifat seperti dapat dilihat, dapat dicium, diraba, didengar atau dirasa. Kemudian terdapat dua ya sifat materi, dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Sifat kimia dan sifat fisika. Kalian sudah temukan waktu belajar di SMA. Nah, pada saat kuliah di semester 1 ini, kalian bertemu kembali dengan mata kuliah ini untuk mengingatkan kembali apa yang pernah kalian belajar waktu SMA. Mungkin yang jurusan SMA, kalau yang SMK ada yang belajar, ada yang tidak, gitu ya. Jadi kita mulai sedikit tentang materi ini. Jadi
Ada dua, yaitu sifat kimia dan fisika. Fisika. Oke, nah, gua akan tunjuk satu orang, siap-siap. Untuk Yesina, sebutkan dua sifat materi apa tadi? Sifat fisika dan sifat kimia, Ibu. Nah, benar sekali. Jadi kalau misalkan ditanya ada sifat materi dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Sifat kimia dan sifat? Sifat fisika dan sifat kimia. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Itu merupakan sifat yang dihasilkan dari perubahan kimia. Antara lain mudah terbakar, mudah busuk, dan korosif. Nah, perlu perhatikan di sini. Yang pertama adalah untuk sifat kimia itu mudah terbakar. Nah, kita pasti lihat dari gambar itu ya. Siapa yang itu semua suka gitu ya. Apalagi kalau tutup tahun baru, kalau tanpa petasan kembang api kayaknya nah, bisa di-unmute dulu teman-teman yang lain supaya tidak ribut ya. Nah, kita lihat di situ mudah terbakar. Kita perhatikan kembang api kalau kita bakar itu akan mengeluarkan warna-warni dan itu sangat bagus gitu, dan kita kadang-kadang itu memeriahkan acara tahun baru dan sebagainya. Nah, sebagai mahasiswa yang kita belajar di kimia, belajar materi kimia, tentunya kita perlu tahu yang membuat warna-warni itu apa. Ternyata itu adalah bahan dari bahan kimia. Nah, jadi kita lihat di situ. Pada mulanya kembang api dimulai dari campuran antara kalium nitrat atau tiga. Dia ada belerang dan arang kayu. Namun sekarang kembang api telah dibuat dengan warna-warni, yaitu dari strontium dan litium untuk warna merah. Kemudian natrium untuk warna kuning. Kemudian ada barium untuk warna hijau dan tembaga untuk warna biru. Nah, sudah tahu kan? Jadi kalau kembang api berwarna-warna itu mengandung bahan kimia. Kemudian di situ ada contoh lain mudah terbakar adalah fosfor. Jadi fosfor dapat terbakar bila kena udara dan membentuk senyawa fosfor oksida. Oleh karena itu, fosfor disimpan di dalam apa? Di dalam air. Kemudian di situ fosfor dimanfaatkan untuk membuat korek. Jadi kalau kalian sering pakai korek apa begitu, dengan belajar kimia kalian tahu bahwa untuk membuat korek ini membutuhkan bahan kimia itu namanya fosfor. Oke. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah mudah busuk. Pembusukan. Kita lihat di situ gambar dari buah ya. Mudah busuk jika buah dan sayur dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan buah dan sayur tersebut akan membusuk. Jadi kita lihat di situ, buah dan sayur yang busuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Proses pembusukan ini karena adanya mikroorganisme. Nah, ini adalah proses yang terjadi, proses perubahan atau sifat kimia ya. Kemudian berikut adalah korosif perkaratan atau korosi. Itu merupakan peristiwa rusaknya logam. Jadi kalau teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari, buah busuk, besi yang karat, nah itu adalah hasil dari sifat kimia. Kenapa? Karena di situ ada menghasilkan zat baru. Kita perhatikan contoh dari korosif. Nah, besi adalah salah satu contoh logam yang mudah berkarat. Pada proses korosi terbentuk zat yang jenisnya baru. Yaitu apa? Karat. Karat itu jenis yang baru. Jadi tadi definisi dari kimia itu kan menghasilkan zat baru. Ya. Nah, jadi perkaratan ini merupakan sifat kimia karena dia menghasilkan zat baru gitu ya. Gejala yang tampak pada korosi adalah terjadi perubahan warna. Pada umumnya logam bersifat korosif kecuali emas, platina dan air raksa itu tidak bisa berkarat ya. Emas tidak bisa berkarat. Oke, itu adalah 3 contoh dari sifat kimia.
Nah, kita lihat di situ. Ada soal untuk memacu kita. Sebutkan 3 sifat kimia yang sering didapati dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, silakan untuk Adam. Coba, Adam. Ada Adam? Adam bisa menjawab 3 sifat kimia. Ada Adam? Ya, Ibu. Ya, silakan. Ya. Sifat kimia ada 3, yaitu 1 mudah busuk, 2 mudah berkarat, dan 3 mudah korosi. Mudah berkarat sama dengan korosi. Mudah terbakar. Ya. Mudah terbakar, Ibu, ya. Ya. Jadi bisa dipahami ya, 3 sifat kimia yang sering kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, berikut adalah sifat fisika. Sifat fisika antara lain adalah wujud zat, warna, bau, kemudian ada titik leleh, titik didih, massa jenis, ada kekerasan, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Nah, kita lihat di situ ada 3 contoh, yaitu air, garam, dan bensin. Kita lihat wujudnya sudah, kemudian Ibu yakin sekali bahwa ketiga hal ini pasti kita ketemu di kehidupan sehari-hari. Makanya Ibu kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita lihat dari sifat fisika ketiga zat tersebut. Ada air, garam dapur, dan bensin. Apa saja sifat fisika? Adalah wujud, bentuk, rasa, bau, warna, titik didih, titik beku, titik bakar. Nah, Ibu harap nanti di sini kalian bisa menghafal, kan materi Ibu sudah bagi, kalian bisa menghafal. Misalkan menghafal dari sifat fisika dari garam dapur. Apa yang dihafal? Wujudnya, bentuknya, rasanya, bau, dan sebagainya. Oke? Dalam tabel ini menjelaskan kalau untuk air dia wujudnya cair, untuk garam padat, bensin cair. Demikian juga untuk bentuknya, kalau air tidak berbentuk. Ada yang bisa bentuk air? Tidak bisa ya. Kemudian garam dapur bentuknya kristal, sama dengan bensin juga tidak berbentuk ya, sama dengan air. Kemudian rasa. Ya, rasa di situ untuk air tidak terasa. Kalau garam dapur otomatis ya terasa, asin. Kalau ada yang rasa garam manis berarti itu salah rasa ya. Kalau rasanya manis berarti itu sedang rasa gula. Jadi garam rasanya asin, bensin khas. Kita mau menjelaskan bagaimana bensin itu rasanya khas gitu. Ada yang pernah minum bensin? Ada yang pernah rasa bensin? Biasanya kalau penjual bensin, oke, kita lihat lagi. Nah, berikutnya lagi ada bau, warna, titik didih, titik beku, titik bakar. Oke, Ibu kasih kesempatan coba teman-teman menghafal. Nanti Ibu akan tanya seperti tadi, sifat dari garam dapur, sifat dari air, sifat dari bensin. Nah, bisa dihafal ya. Oke. Sudah dihafal. Nah, sekarang sebutkan sifat fisika dari materi garam. Oke, dari materi garam. Nah, sekarang Ibu mau siapa nih ya? Coba kita lihat. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kak Ferdi, mau jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Duluan siapa? Silakan Priscilla. Sifat fisika yang pertama padat,
kristal, asin, tidak bau, putih, titik didih, 14, 13 derajat Celcius, titik beku 801 derajat Celcius. Ya. Ya. Ya, berarti baik sekali ya, bisa perhatikan titik didih atau sifat dari materi garam, betul sekali, yaitu padat, bentuknya kristal, rasanya asin, tidak berbau, warnanya putih, kemudian titik didihnya 1413 derajat Celcius, titik bekunya 801 derajat Celcius. Titik bakarnya tidak. Oke. Nah, itu yang mungkin teman-teman bisa pelajari di materi pertemuan 1 ini. Jadi apa saja yang perlu dipahami, yaitu kalau Ibu dapat simpulkan bahwa ilmu kimia tadi Romi sudah menjawab ya. Kemudian ada dua sifat materi, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Adapun juga contoh-contoh dari sifat kimia yang kita temukan di kehidupan sehari-hari dan sifat fisika. Oke. Nah, itu adalah pertemuan untuk hari ini di pertemuan 1. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kemudian ada tugas yang harus kita teman-teman kerjakan adalah teman-teman membuat video bentuk demonstrasi di rumah masing-masing ya. Misalkan Ibu kasih contoh, kalian membuat beberapa contoh dan sebutkan itu sifat kimia atau sifat fisika. Misalkan Ibu kasih contoh, kalian rekam lilin dibakar. Nah, satu saja contohnya ya. Misalkan lilin dibakar, itu adalah sifat apa? Sifat kimia kah, sifat fisika kah, gitu ya. Bisa? Bisa ya? Nah, nanti kalian bisa merekam videonya dan kirim ke Ibu. Dan menjelaskan video tersebut ini adalah sifat fisika atau sifat kimia. Atau misalkan kalian membakar kertas, nah demonstrasinya. Kalian membakar kertasnya, hasilnya apa, dan itu sifat apa. Begitu? Oke? Ya, jadi itu pertemuan di hari ini. Ibu akan absen dengan pertemuan hari ini dengan Ibu screenshot untuk partisipan hari ini yang hadir ya. Nah, sabar ya. Oke, Bu tampilkan dulu kita semua. Ya, coba aktifkan kameranya. Ibu mau screenshot untuk yang hadir hari ini. Senyum. Oke, ya. Kemudian tugas tadi nanti akan dikumpulkan minggu depan ya. Tugas tadi akan dikumpulkan minggu depan. Sabar, Ibu akan foto yang hadir hari ini dulu. Minggu depan kita akan masuk dengan materi klasifikasi materi. Tadi kita sudah belajar tentang ilmu kimia, kemudian materi dan perubahannya. Minggu depan kita akan masuk yang namanya klasifikasi materi ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Untuk kehadirannya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ibu dosen, mohon izin boleh klarifikasi?